Ya, kita akan lanjutkan materi kita, ya, yaitu lanjutan dari yang video pertama. Sekarang kita akan ke rumus turunan. Nah, ini yang seringkali eh, sebenarnya Anda sudah pernah mendapatkan ini di sekolah menengah ya, karena tidak sulit. Nah, contoh ini saja lah, supaya nanti tidak terlalu lama untuk membahas ya. Di sini akan ditentukan turunan dari turunan pertama ya, karena turunan itu kan ada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan tingkat tinggi begitu ya, sampai turunan keberapa begitu. Nah, rumus turunan itu untuk fungsi-fungsi aljabar itu contohnya ini saja lah ya. Jadi kita punya fungsi x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4. Nah, ada 3 suku di situ, yaitu x pangkat 3, kemudian 3x kuadrat, kemudian 4. Untuk turunan x pangkat 3, maka pangkatnya akan turun sebagai koefisien, kemudian pangkat berkurang 1. Jadi di sini adalah 3x kuadrat. Gitu. Kemudian turunan dari 3x kuadrat, 2 turun menjadi koefisien, dikalikan 3, kemudian pangkat berkurang 1, yang semula pangkat 2 menjadi pangkat 1, sehingga 6x begitu. Ya. Nah, sementara turunan dari 4 adalah 0. Karena apa? Karena 4 adalah konstan. Ya. Jadi turunan dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4 adalah f aksen x, begitu, yaitu 3x kuadrat plus 6x. Nah, demikian juga untuk contoh nomor 2. Ada x pangkat 3 plus 1 dikalikan x kuadrat plus 2x plus 3. Di sini ada 2 cara. Yang pertama, Anda mengalihkan semuanya dulu. Ya, silakan saja. Ya, atau Anda menganggap itu sebagai perkalian dua buah fungsi, yaitu U kali V. Ingat-ingat waktu zaman-zaman sekolah menengah. Punya x pangkat 3 plus 1, dan V-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Turunan dari U kali V adalah U aksen V plus UV aksen. Sehingga kalau U-nya itu x pangkat 3 plus 1, Anda turunkan adalah 3x kuadrat, ya, ini 3x kuadrat. Dan kalau V-nya x kuadrat plus 2x plus 3, diturunkan adalah 2x plus 2, ini. Sehingga turunannya keseluruhan adalah U aksen V. U aksen, tadi U aksen dari x pangkat 3 plus 1 adalah 3x kuadrat, jadi U aksen V, V-nya tetap x kuadrat plus 2x plus 3, berarti 3x kuadrat dikali x kuadrat plus 2x plus 3, plus U, punya x pangkat 3 plus 1 dikali V aksen. V aksennya adalah 2x plus 2. Sehingga hasil lengkapnya adalah 3x kuadrat dikali x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah x pangkat 3 plus 1 dikali 2x plus 2. Ya, silakan ini diuraikan, ya, nanti akan diperoleh suku-suku yang sama, kemudian Anda sederhanakan, kita peroleh 5x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 plus 9x kuadrat plus 2x plus 2. Ya, itu adalah jawaban nomor 2. Sementara jawaban nomor 3 itu adalah fungsi rasional. Fungsi rasional itu hasil ada pembilang, ada penyebut. Nah, seringkali waktu itu yang pembilang kita misalkan sebagai U, yang penyebut kita misalkan sebagai V. Sehingga turunan dari fungsi U per V adalah, ingat-ingat, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U-nya adalah X pangkat 3. Sehingga U aksennya berapa? 1. Jadi U aksen V, V-nya X kuadrat plus 1. Min U, U-nya adalah X pangkat 3, X plus 3, ya ini, dikali V aksen. V-nya adalah X kuadrat plus 1, sehingga V aksen adalah 2X. U aksen V min U V aksen per V kuadrat.
pembilang disederhanakan, kita peroleh hasil akhirnya adalah min X kuadrat min 6X plus 1 per X kuadrat plus 1 dalam kurung kuadrat. Ya. Nah, berikutnya adalah kita coba, nah ini ya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Ya, turunan fungsi trigonometri. Ya ini. Anda tahu turunan dari sinus itu kosinus ya. Sebagai contoh saja, oh ini sudah. Nah, ini adalah bisa Anda pakai sebagai latihan. Oh ini turunan fungsi sinus dan kosinus ya. Slide pertama mengatakan turunan dari sinus adalah kosinus, turunan dari kosinus adalah min sinus. Ya, untuk bukti ini tidak usah silakan dibaca, tetapi tidak usah pelajari terlalu dalam. Yang penting Anda tahu bahwa kalau kita punya sinus, turunannya adalah kosinus, begitu. Dan kita punya kosinus, turunannya adalah min sinus, ya. Nah, ini adalah turunan dari kotangen, turunan dari sekan. Silakan ini dihafalkan. Turunan dari tangen adalah sekan kuadrat. Turunan dari kotangen, min kosekan kuadrat. Gunakan logika saja. Turunan dari sekan adalah sekan tangen atau tangen sekan, sama saja. Turunan dari kosekan adalah min kosekan kotangen. Ya. Nah, berikutnya adalah saya akan langsung ke, nah ini bisa Anda pikirkan sebagai latihan ketika kita sudah belajar tentang turunan fungsi perkalian dan turunan fungsi pembagian. Ya, ini ada 6 soal, nanti silakan 3 atau 4 soal dikerjakan sebagai latihan gitu ya. Nah, ini turunan tingkat tinggi itu berarti turunan di atas turunan pertama gitu ya. Ya tinggal diturunkan saja, jadi tidak ada rumusan yang berbeda ya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya, turunan fungsi sinus kosinus begitu ya. Nanti kalau memang dirasa Anda kesulitan untuk menjabarkan atau mengerjakan turunan dari suatu fungsi dan kita harus ketemuan via Google Meet, nanti akan kita agendakan. Turunan fungsi implisit, nah apa itu fungsi implisit? Ya. Fungsi implisit adalah fungsi yang tidak bisa dipisahkan mana variabel bebas dan mana variabel tak bebas dari sisi posisinya. Artinya, kalau variabel bebasnya itu X dan variabel tak bebasnya Y, maka Anda tidak bisa memisahkan Y itu sebagai variabel yang tersendiri di ruas kiri. Sehingga di ruas kanan hanya ada X semua, itu tidak bisa. Itu adalah apa yang disebut sebagai fungsi implisit. Lawan dari fungsi implisit adalah fungsi eksplisit. Contoh fungsi eksplisit adalah Y sama dengan sinus X. Nah, itu eksplisit. Atau Y sama dengan X kuadrat, itu eksplisit. Kenapa? Ya karena antara Y dan X bisa dipisahkan dengan tegas oleh sama dengan. Nah, untuk fungsi implisit, perhatikan ini juga ada cara untuk menurunkan. Ya, kita turunkan satu demi satu, ya, suku demi suku di situ. Ya, contoh yang ini tidak. Oke, kita kesini saja lah ya. Nah, ini. Nah, ini. Oh, ini turunan fungsi eksplisit kalau ini gampang berarti ya. 3x kuadrat min 4x begitu. Ya inilah, nah nomor 1 saja lah. Ya, x pangkat 3 y kuadrat plus x kuadrat plus y sama dengan 0. Caranya, turunkan suku demi suku, baik suku ruas kiri maupun suku ruas kanan. Ruas kiri untuk nomor 1 adalah x pangkat 3 y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y sama dengan 10.
Jadi kita akan menurunkan dulu yang ruas kiri. Ruas kanan paling gampang karena turunan dari 10 adalah 0. Kenapa? Karena 10 adalah konstan. Nah, sekarang bagaimana menurunkan X pangkat 3 dikali Y kuadrat? Anggap saja X pangkat 3 itu sebagai U dan Y kuadrat sebagai V. Kita tadi sudah mempelajari hasil turunan dari U kali V atau turunan dari perkalian dua buah fungsi. Hasilnya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, kalau U-nya adalah X pangkat 3 dan V-nya adalah Y kuadrat, maka U aksen adalah 3X kuadrat. Ya. V aksen 2Y, Y aksen. Ya. Sehingga di sini turunan dari X pangkat 3 Y kuadrat adalah 3X kuadrat Y aksen ditambah ya 2X pangkat 3Y Y aksen. Ya, saya ulangi. Kalau U-nya adalah X pangkat 3 dan V-nya adalah Y kuadrat, maka U aksen adalah 3X kuadrat dan V aksen adalah 2Y Y aksen. Ya, sehingga turunan dari X pangkat 3 dikali Y kuadrat adalah 3X kuadrat Y kuadrat plus U V aksen. U-nya adalah X pangkat 3, V aksennya adalah 2Y Y aksen. Sehingga keseluruhan adalah 3X kuadrat Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3 Y aksen. Itu turunan dari X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, sekarang apa turunan X kuadrat? Ya gampang, 2Y gitu. 2X gitu. Karena X kuadrat diturunkan terhadap X ya, 2X. Nah, sementara Y kita turunkan terhadap X ya, Y aksen. Ya sudah, ketemu itu. Sehingga kita hasilkan, ini perhatikan, 2X pangkat 3 Y kuadrat ya. Jadi ini yang mengandung aksen, ini ada Y aksen, ini ada Y aksen, kita kelompokkan menjadi satu. Sehingga 2X pangkat 3Y yang untuk ini ditambah 1 dalam kurung Y aksen begitu ya ini sama dengan yang tidak mengandung Y aksen dipindah ke ruas kanan yaitu 3X kuadrat Y kuadrat pindah ruas kanan jadi min dan 2X kita pindah ke ruas kanan menjadi min 2X. Ya sudah, tinggal kita bagi saja, yaitu apa? Y aksen sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3Y plus 1. Ya, demikian juga untuk contoh-contoh yang lain. Terima kasih.